Saya saya tidak bicara mengenai eh, ijazah palsu dulu, tapi ini bicara tentang CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Jadi, sahabat sekalian, ini ada menarik ya, ada pertemuan antara Anies Baswedan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Menarik. Kemudian ada yang mengatakannya sebagai sebuah CLBK jelang pemilu 2029. Apakah begitu? Ya, nanti kita lihat nih. Ada Nasdem berpeluang mengusung Anies lagi ya. Kemudian coba kita lihat ya, apa yang kemudian dilihat oleh pengamat politik ini ya. Sebuah fenomena yang juga barangkali kita bisa lihat. Tapi yang jelas ya, one thing for sure, tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik ya. Ya, all about interest, kepentingan. Jadi dalam konteks inilah, walaupun waktu Anies memilih Caimin, kemudian AHY menganggap tidak ada etika politik dan lain sebagainya, perlu menggelar press conference, kecewanya minta ampun, dan karena itulah dia kemudian melipir ke Prabowo. Ya sebenarnya blessing in disguise bagi dia juga. Tapi kalau seandainya Anies AHY kemarin, barangkali tidak gampang juga untuk mengalahkan AHY, karena akhirnya akan beradu jaringan TNI ya, jaringan militer. Sementara ketika melawan Anies, ya, baik jaringan TNI maupun Polri berada di sisi Prabowo Subianto. Kok bisa begitu? Iya begitulah. Saya selalu mengatakan yang memenangkan Pilpres di Indonesia itu ya mereka yang bisa menguasai jaringan tentara, militer, jaringan kepolisian, dan jaringan finansial atau financial resources plus state facilities. Ya, apa boleh buat? Kita harus mengatakan demikian. Makanya saya katakan kalau governance pemilunya itu tidak berubah, ya lebih baik tidak usah diadakan pemilu, langsung saja diangkat kembali Prabowo Subianto. Tapi kalau Prabowo ingin memperbaiki governance pemilu yang dikatakannya dia messy ya, alias berantakan, tiring, melelahkan, costly, bikin cost yang banyak, ya maka dia harus memperbaiki governance pemilu ini agar tidak menjadi ajang cuma adu duit saja atau adu kecurangan, bukan adu gagasan, bukan bagaimana membuat atau mencari pemimpin yang jujur dan amanah ya. Entry pointnya sudah ada dengan dihapuskannya presidensial threshold, tapi kita tidak tahu ya, karena saya pernah membuat lagu kan, apa ya, hapus ambang batas sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25% gitu. Jadi kita berharap bahwa dengan presidensial trust yang hilang, maka muncul pemimpin yang jujur dan amanah. Nah, kita bacakan ini, menarik ya. Bagi para pencinta Anies dan AHY ya, Anda mungkin bisa berharap Anies dan AHY bersanding untuk bertanding kepada yang lain. Republik Merdeka melawan Prabowo Gibran. Republik Merdeka, pertemuan antara Anies Baswedan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono di Cikeas dinilai bukan sekadar ajang silaturahmi lebaran. Pertemuan tersebut dinilai sebagai sinyal awal terbukanya kembali peluang kerjasama politik, termasuk kemungkinan duet Anies AHY pada pemilihan presiden 2029. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Caniago, menilai momen halal bihalal kerap menjadi ruang komunikasi politik yang syarat makna di kalangan elit. Pertemuan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai silaturahmi biasa. Ada upaya membuka kembali kemungkinan agar duet Anies AHY tetap menjadi opsi yang hidup, ujar Arifki dalam keterangannya Kamis 26 Maret hari ini ya. Menurutnya hubungan antara Anies dan Partai Demokrat bukanlah hal baru. Ia mengingatkan bahwa Anies pernah mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 2014 yang digagas di era kepemimpinan SBY, dan konon pemenangnya Dahlan Iskan karena pada waktu itu dia menteri BUMN ya. Artinya hubungan Anies dengan Demokrat memiliki jejak sejarah politik yang cukup panjang sejak 2014, kata Rifki. Panjang sih enggak, 12 tahun, but it's okay karena ini untuk satu orang kan.
Selain itu, pada pemilihan presiden 2024, pasangan Anies Ahy sempat menjadi salah satu skenario utama sebelum batal pada tahap akhir. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa komunikasi politik antara keduanya telah terbangun sejak lama. Arifki menambahkan peluang duet tersebut akan sangat bergantung pada dinamika politik ke depan, terutama terkait posisi AHY dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Karena itu juga menjadi simbol Prabowo mempertimbangkan AHY sebagai cawapresnya nanti atau tidak. Menurutnya, cairnya komunikasi politik Prabowo dengan Megawati, Jokowi dan lainnya membuat AHY tampaknya ingin sediakan payung sebelum hujan. Anies adalah salah satu payungnya, begitupun AHY salah satu langkah bagi Anies agar kartunya tetap hidup di 2029, ya. Jika Partai Demokrat tidak mendapatkan ruang yang cukup di pemerintahan, maka peluang membangun poros baru bersama Anies bisa kembali terbuka menjelang Pilpres 2029, ujarnya. Di sisi lain, Arifki mengakui tantangan terbesar duet tersebut terletak pada ambisi politik masing-masing tokoh. Baik Anies maupun AHY dinilai memiliki posisi tawar sebagai calon presiden. Kita lihat ya. Ini yang perlu dicarikan titik temu, tapi dalam politik kompromi selalu mungkin terjadi jika kepentingannya bertemu, jelasnya. Ia juga menekankan bahwa lokasi pertemuan di kediaman SBY di Cikeas memiliki makna simbolik tersendiri, mengingat tempat tersebut kerap menjadi pusat pengambilan arah politik Partai Demokrat. Jika pertemuan berlangsung hangat, itu menandakan komunikasi politik tidak hanya terbuka, tapi juga mendapat ruang yang serius tambahnya. Meski demikian, Arifki menegaskan bahwa pertemuan tersebut belum dapat disebut sebagai keputusan politik. Ya jelaslah, nggak mungkin keputusan politik. Namun cukup kuat untuk dibaca sebagai langkah awal dalam membuka kemungkinan duet Anies AHY pada Pilpres 2029, pungkasnya. Ini ada Prabowo Anies dalam negative correlation, ya. Jadi sobat RH sekalian, ya, apakah akan terjadi Anies AHY, ya? Tidak ada yang tidak mungkin, ya, mungkin saja. Dan dalam politik sekali lagi tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Itu semua tergantung kepentingan. Jokowi sama Megawati bisa retak, ya kan? Jokowi dengan PDIP bisa retak, padahal sebelumnya sangat mesra. Sementara termasuk termul-termul juga, ya. Dulu saya sangat berbeda pendapat dengan Rudy Eskamri, tapi sekarang sudah satu haluan, ya. Tapi yang berubah bukan saya, yang berubah dia. Saya tidak berubah, saya tetap berada di garis kritis di luar pemerintahan Jokowi dan juga Prabowo Subianto, ya, untuk ya berpartisipasi sebagai warga negara. Jadi saudara sekalian, tidak ada lawan dan tidak ada kawan yang abadi. Itu kredo politik yang sudah pasti, one thing for sure. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira ya, kalau Anies dan AHY ini bersatu, ya itulah yang sesungguhnya ditakutkan oleh kubu Prabowo Jokowi kemarin itu. Makanya ini ya, menurut keyakinan saya, menurut analisis saya, ya, menurut penilaian saya, menurut opini saya, ya, sebenarnya kekuatan Anies dan AHY itulah yang kemudian dikhawatirkan, ditakutkan Prabowo Gibran. Kenapa bisa begitu? Sederhananya begini, saya sudah katakan, ya, untuk menang itu bukan kemampuan real, bukan menang debat, tapi kemampuan Anda menguasai jaringan TNI Polri, State Financial Resources, dan State Facilities. Itu saja. Saya dikasih cerita, ya, tentang bagaimana kemudian Parcok bekerja. Tapi ini mungkin agak soft, ya. Oh enggak, kami enggak mengubah suara, kata seseorang pada saya, ya. Ya lumayan tinggi pada waktu itu, pangkatnya kombes. Sekarang dia sudah jenderal. Enggak, kita tidak mengubah suara. Yang kita lakukan itu adalah melakukan marking. Misalnya perintah Mabes untuk memenangkan si X, pasangan X misalnya. Maka pergerakan pasangan Y yang dimarking. Salah satunya adalah pergerakan untuk bagi-bagi uang. Sudah rahasia umum. Baik pasangan X maupun Y bagi-bagi uang. Kita tidak tahu kemampuan Anies kemarin, kelihatan tidak cukup mumpuni juga kalau dia mau melakukan itu. Tapi pada Pilpres sebelumnya, keduanya mumpuni, memiliki sumber daya ekonomi yang kuat. Sehingga dalam hal ini
uang itu cash, ya kan, dibawa berkarung-karung. Nah, ketika misalnya uang itu mau dibawa dan dibagikan, itu tempat menyimpan uang itu, entah rumah, entah itu hotel, dimarking oleh oleh parcok, sehingga dia tidak bisa atau tidak sempat membagikan uang tersebut. Nah, kita tahu kalau tidak sempat bagi-bagi uang, maka hukum besi pemilu yang sering saya katakan berlaku. Kalau Anda memberikan uang, belum tentu Anda dipilih. Tapi kalau Anda tidak kasih uang, sudah pasti Anda tidak dipilih. Kan itu hukum besinya. Jadi mau tidak mau ya memang harus kasih uang. Tapi celakanya penegakan hukumnya itu juga tidak jalan secara baik. Sehingga money politik itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atau memadai. Bahkan MK dengan sontoloyonya mengatakan pemohon sudah melepaskan haknya untuk diproses, ya kan? Kalau dia kemudian tidak melapor pada Bawaslu. Tapi kalau sudah melapor ke Bawaslu, MK akan mengatakan bahwa laporan yang dipermasalahkan sudah diproses oleh Bawaslu. Kan sontoloyo. Maju kene, mundur kene, kan begitu, seperti film Kasino Dono Indro ya beberapa tahun yang lalu, ya. Yang secara tidak sengaja saya tonton di sebuah stasiun televisi di malam-malam ketika saya tidak sengaja membuka televisi. Nah, jadi kemarin itu sepertinya ada operasi intelijen. Ya, ini analisis saya yang mau menggagalkan pasangan Anies AHY. Ya, dengan bahasa-bahasa bahwa mereka dari kolam yang sama-sama nasionalis, sama-sama nggak mungkin lah ya gitu. Ya, kita perlu pasangan yang lain dari unsur NU misalnya atau dari unsur PKB. Nah, ketika kemudian Caimin merapat, langsung ditarik sebagai calon wakil presiden. Karena apa? Karena Nasdem dan PKB cukup suaranya. Jadi tanpa harus melibatkan Demokrat atau PKS, kalau mereka tidak mau, cukup suaranya. Nah, sama kalau seandainya bukan PKB, tidak cukup, harus 3. Harus Nasdem, PKS, dan satu lagi adalah Partai Demokrat. Yang tidak banyak cincong, PKS, ya kan? PKS tidak banyak cincong. Tapi masalahnya adalah Demokrat dan Nasdem tidak bisa dipertemukan untuk dicalonkannya AHY sebagai wakil presiden. Sementara Nasdem tidak punya kader internal untuk dipasangkan ke Anies, karena Anies sendiri sudah berasal dari kantong Nasdem pada waktu itu. Sehingga yang terjadi adalah ya semacam operasi untuk menghilangkan AHY dan kemudian mengambil Caimin. Kelihatannya benar, ya. Tapi kalau kita pakai analisis post factum, wah ini kerja operasi intelijen, ya. Anies dan gerombolannya termasuk saya mungkin, ya. Itu ternyata dalam tanda kutip, ya, tertipu dalam tanda kutip tapinya, ya, bahwa seolah-olah Caimin itu adalah calon yang potensial dan akan memperbesar suara Anies dari kalangan Nahdien. Faktanya tidak demikian, ya, tetap saja kalah telak gitu. Bahkan ya pengaruhnya kecil lah. Nah, kalau SBY dan AHY yang turun bertanding karena mereka tidak pernah bertanding secara penuh kan sejak 2014, maka bisa jadi sesungguhnya ya pertarungan mungkin akan lebih ganas, sama-sama menjaga suara, ya, sama-sama aparat tidak bisa sembarangan karena ada 2 kelompok TNI yang bekerja mengawasi. Tapi itu tidak terjadi dan kemudian kita tahu bahwa akhirnya pasangan ini bubar. Persoalannya adalah menjadi presiden itu dalam tanda kutip sudah menjadi harga mati bagi Anies presiden, bagi Anies Baswedan, Anies presiden. Menjadi either presiden dan wakil presiden adalah harga mati bagi AHY. Tapi masalahnya adalah masa AHY cuman mematok diri sebagai wakil presiden saja. Ketika usianya baru 40 tahun, wajar wakil presiden. Ketika usianya baru 45 tahun ketika tahun 2014, bukan 47 tahun, ya, 47 tahun pada waktu itu, karena dia kelahiran tahun 78. Jadi kalau 2014, 46 tahun. Pada waktu dia 41 tahun dan 46 tahun, wajar kalau dia masih dianggap anak bawang. Tapi nanti pada 5 tahun ke depan,
pada tahun 2029, usia dia sudah 51 tahun. Usia ya kepresidenan. Jangan lupa Jokowi dengan kelahiran tahun 61 menjadi presiden tahun 2014, which is usianya 53 tahun. Nggak jauh dengan AHY kan, 51 tahun. Tapi kalau sebenarnya AHY dijadikan wakil presiden kalau dia sabar, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena nanti pada usia berikutnya dia bisa mencalonkan diri. Tapi belum tentu juga. Karena kalau dia jadi pasangannya Anies misalnya, tentu Anies akan berhasrat 2 periode kalau dia menang di 2029. Pada tahun 2029, Anies akan berusia 60 tahun. Jadi 60 tahun ya, waktu pemilihannya mungkin belum 60 tahun, tapi tergantung karena dia kelahiran 7 Mei 1969. Jadi sudah sangat senior untuk menjadi wakil presiden. Ya kalau Mahfud kan menurut saya agak berbeda lah kasusnya ya. Mahfud agak berbeda karena memang survei kan selalu Ganjar di atasnya. Ganjar sendiri akan berusia 60 tahun juga karena dia kelahiran 68 tapi bulan Oktober, tanggal 28 Oktober. Jadi sebenarnya mereka sudah sangat matang usianya ya. Di akhir 50-an dan di awal-awal sekali dari usia 60 tahun, 60-an. Jadi ya negosiasinya barangkali tetap Anies presiden, kemudian AHY wakil presiden. Maybe, barangkali begitu. Daripada misalnya Prabowo berharap bahwa AHY akan diambil oleh Prabowo sebagai calon wakil presiden. Karena kenapa? Siapapun yang menjadi calon wakil presidennya Prabowo akan menguntungkan kalau dia menang. Karena Prabowo 2 periode, sehingga something happen to him, atau katakanlah dia accomplish menyelesaikan masa jabatannya, maka berikutnya tidak boleh lagi nyalon. Maka wakil presidennya dalam hal ini AHY itu akan sangat punya potensi untuk menjadi calon presiden. Dan dalam usia yang 56 tahun nantinya dia sangat potensial, very potential. Jadi sebenarnya kalau boleh memilih, ya AHY memilih untuk menjadi wakil presiden Prabowo, tapi jangan lupa masih ada Gibran di situ. Ya, Gibran akan menjadi first priority bagi Prabowo untuk menjadi pendampingnya kalau dia melihat faktor Jokowi masih kuat, baik faktor pengaruh politik maupun finansialnya. Tapi kalau menyurut, ya bisa saja kemudian dinasti Solo itu akan hilang, akan hancur, ya seiring dengan misalnya kasus ijazah palsu dan lain sebagainya. Maka muncul yang akan potensial adalah dinasti SBY. Walaupun saya dengar ya dari seseorang yang bercerita kepada saya, entah benar atau enggak, karena kita nggak bisa verifikasi walaupun dia orang dekat internal pemerintahan yang sering mendengar gosip-gosip pemerintahan. Prabowo sesungguhnya tidak suka kalau penerusnya itu adalah orang-orang darah biru. Misalnya Puan Maharani darah birunya Megawati, kemudian Gibran darah birunya Jokowi, kemudian AHY darah birunya SBY. Tapi kalau harus memilih satu dari 3 orang ini, katanya Prabowo cenderung memilih AHY, yaitu kalau pilihan rasional memang secara de facto ya kan. AHY ya tampak unggul dibandingkan 2 lainnya, baik gaya komunikasinya, kedewasaannya, ya gesturnya dan lain sebagainya. Kalau Puan kan kita tidak pernah melihat bukti dia punya kemampuan komunikasi politik yang canggih ya. Pidato tanpa teks yang canggih misalnya, apalagi Gibran. Karena itu AHY menjadi frontliner. Tapi kan politik hitungannya tidak seperti itu. Politik itu 2+2 belum tentu 4. Kita tidak menyangka Gibran tiba-tiba bisa mendobrak Mahkamah Konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden, ya kan? Itulah yang jadi masalah, ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi ada orang yang tiba-tiba, wah kita nggak menyangka. Ya apapun itu, saya hanya mengatakan bahwa kalau kita mau berpemilu lagi, perbaiki governance pemilu. Kalau tidak, saya usulkan Prabowo tetap dilantik sajalah menjadi presiden dan Gibran atau siapapun menjadi wakil presidennya tanpa harus melalui pilpres. Saking putus asanya saya. Kenapa? Ya karena saya percaya pemilu atau pilpres termasuk itu akan tetap menjadi pemilu atau pilpres yang comberan kalau
governance-nya tidak kita perbaiki, money politics akan banyak kecurangan yang di-trigger oleh ASN, oleh aparatus sipil dan militer akan terjadi terus-menerus. Karena itu, please Pak Prabowo, perbaiki, ya kan? Perbaiki governance berpemilu kita. Rekrutmen yang terbuka, yang transparan, yang partisipatif, dan kemudian tanpa money politik. Bisa apa enggak? Ya bisa kalau punya niat. Tapi kalau nggak punya niat, justru menjadikan pilpres atau praktik pemilu curang itu sebagai insentif untuk the second term of office, wow, gawat ya. Karena saya akhirnya atau kita semua tidak mendapatkan enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan dari comberan yang ada. Begitu saudara sekalian ya.